lebih apa bisa memanage waktu dari kuliah sama latihannya Pak. Itu. Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa kita akan ngobrol dan bincang-bincang bersama dengan seorang tamu. Dan kali ini tamu kita adalah seorang petarung, pendekar gitu ya. Dia ini seorang cewek, mahasiswa dari program studi bimbingan konseling di FKIP Unisri, seorang taekwondoin. Dia ini sudah melanglang sampai di tingkat ASEAN terus juara. Memang sepertinya rodok sangar. Nah, makanya kemudian saya mau ngobrol dengan dia. Dan beliau menyediakan waktu untuk datang bersama dengan kita kemudian ngobrol. Oke, langsung saja kita sambut Arini Puspitasari. Gimana Arini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini berarti dari BK ya, semester 7 ya sekarang ya? Ya, betul Bapak. Nek semester 7 itu berarti sudah mulai masuk skripsi ini ya? Eh, ya, masuk skripsi. Kayaknya Ya. udah mau pusing nih. Karena taekwondoin jadi fokusnya itu kan ya ciat-ciat gitu Ya, ya. terbelah Pak. Kikon guys skripsi. Oke. Arini ini putri Solo ya. Rumahnya di Solo juga berarti Iya, ya. betul. Ning Solo. Sarkliwon. Weh. Saya dengar-dengar itu rumahnya itu dekat dengan kuburan gitu ya. Wes, sangar itu ya. Makanya kendel banget jadi juara taekwondo gitu kan. Ya, Oke, saya bacakan sekilas ya prestasinya ya. Jadi semenjak mahasiswa di Unisri ini ya, ya, sejak tahun 2022 gitu ya, betul. itu gondol juara terus, gondol juara taekwondo semua gitu ya. Tahun 2022 dimulai dari Taipei Open 2002 di Thailand gitu kan, juara satu, sangat tenan toh. Terus kemudian tahun 2023 itu Porprov Taekwondo juara dua ya di Pati. Oke, terus kemudian yang ketiga itu adalah Pomprov Taekwondo tahun 2025 di Purwokerto. Aku tak takon, apa tuh bedanya Porprov dengan Pomprov itu? Kalau Pomprov itu pekan olahraga mahasiswa, Pak. Jadi dikhususkan untuk mahasiswa, jadi mewakili universitas. Berarti yang ikut mahasiswa semua Ya, ya. mahasiswa semua. Kalau yang Porprov itu pekan olahraga provinsi itu umum, tapi mewakili kota atau kabupaten masing-masing. Kota kabupaten masing-masing. Ya, Oke. Yang mahasiswa itu berarti di semua semester berarti ya, boleh boleh aja ya. betul. Ada batasan ininya enggak? Batasan umurnya enggak? Ada. Berapa sampai berapa? Kalau yang terakhir kemarin eh, Di yang di Pomprov loh, mahasiswa loh ini. yang Pomprov ya, Ada batasan usianya ada ya. batasan dari 2002 sampai 2007 kemarin. Oh, ini dihitung angkatannya, bukan Iya, usianya ya. iya. Kalau yang Porprov Kalau yang Porprov ada minimal 17 tahun, Pak. sampai maksimal Maksimal umur 23 atau 24. 23 atau 24. Iya, Oke, oke, oke. Berarti waktu itu memang sejak awal Arini kuliah di sini, ya, berarti memang sudah berkecimpung di taekwondo ya. ya sudah, Pak. Itu gimana rasanya? Ini umum banget ya, tapi memang saya tuh sebenarnya pengen pengen mendapatkan energi yang positif itu. Rasanya juara kuwi piye? Rasanya jadi juara juga ya ada seneng terharunya ya, Pak ya, kayak rasain dari prosesnya latihan, dari latihan sehari bisa 2-3 kali, pagi siang sore atau pagi siang malam gitu Pak. Jadi kayak tiap hari Senin sampai Sabtu, kadang Minggu juga tambah sendiri gitu. Tambah sendiri. Iya, Loh sik jadwalmu berarti dari Senin sampai Sabtu. ya jadwal latihannya Heeh, itu heeh. Senin sampai Sabtu. Itu yang ada pelatihnya. Iya, kalau Minggu kadang nambah sendiri. Nambah sendiri. Ya, Tapi tidak semua atlet begitu kan hari ini ya. ya, Berarti kesadaran pribadi berarti ya. iya. Wah, nek sing pengen juara ya kudu nambah sendiri gitu kan. Biasanya itu apa namanya porsi satu kali latihan itu berapa jam? Durasinya berapa jam? 2 jam, kisaran 2 jam. 2 jam. Ya, Yang dilatih apa aja itu? kalau yang pagi itu pasti fisik Pak.
Fisik. Ya, kalau Disuruh ngapain kalau fisik itu? fisik biasanya kita ya lari, Pak. Lari. Iya, lari gitu. Lari. Penguatan fisik sama otot kaki gitu, Pak. Oh, Ya. disuruh lari muter kemudian ngetes berapa ketahanannya begitu. Iya, betul. Tes Berapa lama biasanya? Minimal berapa menit begitu? itu tiap hari ada programnya sendiri, Oke, Pak. oke, Jadi piye? beda-beda. Piye itu? Jadi kalau yang biasanya kalau di hari Senin itu kayak ringan dulu gitu, Ah, ah. kayak muter. Kan latihannya di Manahan ini, Pak. Kemanahan, Ya, oke. jadi muter kayak jogging gitu berapa kali putaran. Terus yang hari Selasa itu mulai kayak pliometrik, jadi kayak ke kekuatan otot kaki. Jadi Oke. kayak loncat gawang kecil itu, Hmm, terus ada naik turun tangga ya. juga gitu. Kalau yang Rabu, Kamis itu sudah naik jadi kayak interval. Hmm, Jadi kayak daya tahan, Pak. iya. Jadi lari gitu, lari berapa menit dapat berapa kilo gitu. Berapa menit dapat berapa kilo? Ya, Itu umumnya berapa menit dapat berapa kilo? kalau biasanya dikasih waktu 40 menit. 40 menit. Paling enggak itu 5 kilo. 40 menit 5 kilo. 5 kilo. Ya, kilometer. Wow. Itu berarti all sprint ya? Atau lari biasa aja atau gimana? Ya standar, Pak. Jadi nggak terlalu pelan, nggak terlalu cepat. Oh, gitu Jadi ya. stabil. Ah. Ya. Kemis. Kamis interval. Jadi kayak Kembali seperti hari Selasa tadi itu. beda. Oh, beda. Beda. Kalau ini kayak muter manan, jadi muter yang biasanya di velo ya, Pak. Di velodrome itu Iya, di iya, luar iya. itu nanti satu putaran dapat berapa menit atau berapa detik. Itu sudah ada kayak dipatok. Nek misalkan tidak memenuhi patokan itu dikapake karo pelatih. Diulang. Padahal biasanya yang kedua kali itu kan sudah lemes gitu ya. Iya. Tapi tetap dipaksa harus bisa memenuhi itu. Iya. Itu sudah ada jadi kayak sudah dikasih berapa set gitu, Pak. Biasanya 6 sampai 8, Pak. 6 Nanti sampai kalau 8. semisal di set kelima sudah memenuhi target, sudah. Oke, Jumat. Saat itu sudah mulai ringan, Pak. Jadi ya mungkin Sudah mulai masuk pendinginan gitu berarti itu ya. ya kayak enteng gitu, Pak. Jadi Ah, ah. kayak cuma sama di hari Senin itu. Ah, Turun. ya. Nah, Sabtu libur. Sabtu masih latihan. Kayak ya latihan lari biasa dulu, nanti diselingi sama games, dikasih games Games ya gitu ya. gitu. Minggu yang tidur ya. Iya. Tapi hari ini merasa kurang sehingga nambah sendiri gitu. Kalau ya. Dan itu dilakukan setiap hari 3 kali, Ya. durasinya 2 jaman berarti ya. Ya kalau pagi 1 sampai 1,5 jam. 1 sampai 1,5 jam gitu. Ya. Tapi gurunya enggak galak kan? Coachnya apa panggilnya kalau gurunya itu berarti? Sabum. Sabumnya enggak galak kan? Guyune bisa menjelaskan tuh kayaknya ya. Seperti itu. Tapi enggak apa-apa kan? Enggak Teman-teman dirimu itu kan menerima sabum yang seperti itu tidak masalah kan? Tidak masalah, Pak. Soalnya kan mbok menawa lo ya, barangkali ada yang terus hatinya terus gimana begitu kan. Kalau aku mundur aja. Melatih mental juga ya, Pak. Melatih mental juga ya. Berarti alhamdulillahnya teman-teman atlet ini sudah menyadari berarti ya. Betul. Itu memang yang dilatih tidak hanya fisiknya, tapi yang dilatih juga mentalnya. Betul. Begitu ya. Itu kira-kira ada nilai tambahan enggak buat teman-teman atlet yang sekiranya hari Minggu harusnya tidur, harusnya istirahat gitu kan, tapi kemudian masih nambah sendiri begitu. Ya. Nambah. Ada enggak bedanya? Mesti kan hari ini pernah kan? Ya. Hari Minggu itu diem aja, tapi kemudian ada juga hari Minggu yang hari ini tetap maksa untuk melatih sendiri tadi loh. Ya, Nah, itu ada bedanya? ada mentalnya sih, Pak. Oh, mentalnya. Mental jadi kayak rasa kurang kalau semisal saya besok pas pertandingan kalau misal fisiknya masih kurang gitu kan gak enak banget, Pak. Di tengah lapangan kan gak enak banget. Jadi betul yang tidak enak itu rasa mental yang bagaimana? Kayak ya fisik sih, Pak, kan
berawal dari fisiknya kurang, nanti kalau semisal waktu pertandingan sudah sadar diri lah Pak. Jadi Ah. kan kayak gugup nanti nek main di Oh. tengah jalan, belum belum waktu kan ada waktunya itu Iya, Pak iya, ya. iya. Jadi kalau belum selesai waktunya, kalau sudah habis kan nggak enak gitu loh Pak. Iya sih. Saya pernah diceritain sama seorang pelatih olahraga ya. Ya. Jadi yang namanya mental ini kaitannya dengan menjaga ini apa jenenge stabilitas ini. Misalkan menghindari gugup, menghindari khawatir gitu kan. Ya. Dan konon katanya ini ada scientifically proven ini, yang gugup, yang khawatir, yang deg-degan itu mengurangi separuh stamina. Betul gitu ya? Betul sekali. Pernah merasakan seperti itu ya? Pernah. Apalagi kan petarung kayak Arin ini, petarung seperti Arin ini kan harus menjaga mental, harus menjaga keberanian gitu Iya. kan. Jadi kalau ada istilah apa namanya kalah sebelum bertanding itu, kemudian energinya langsung turun Iya. drastis gitu ya. Langsung drop. Oh, langsung drop. Iya. Jurusnya ra metu kabeh, Cak. Nanti mainnya ngasal, tidak sesuai instruksi dari coach. Oh gitu Gitu. ya. Tapi pernah mengalami seperti itu hari ini? Pernah. Pernah. Mesti anyel bataro awake dhewe ya. Ya, di situ ya? selesai tanding itu rasanya anyel. Anyel banget Iya. ya. Oke. Dari 3 lomba ini hari ini, Ya. di Purwokerto, di Pati, di Thailand. Memang ini semuanya challenging ya, semuanya Iya. itu menantang semua ya. Tapi kira-kira yang begitu apa jenenge sangat menyenangkan, yang sekiranya memang itu menjadi pengalaman, kemudian jadi ada pelajaran yang bisa diambil, yang paling gede itu yang mana? Yang Porprov. Yang di Pati itu Iya, berarti? yang di Pati. Kenapa itu? Karena itu waktu latihannya itu sangat lama Pak. Jadi kan latihannya kan ada 3 itu tadi. Jadi kan kebentur sama kuliahnya juga. Oke. Ya, jadi saya harus membagi waktunya harus benar-benar pas gitu, jadwal latihan sama kuliahnya gitu. Jadi sebisa mungkin kuliahnya juga nggak bolong Pak, bisa Iya. mengikuti gitu. Tapi kampus support kan? Alhamdulillah kampus sangat Support ya. Bentuknya misalkan memberikan izin bahwa ada kegiatan gitu ya. Betul, sangat support sama Oke. saya. Apalagi kalau misalkan dikirim ke luar kota, apalagi di luar negara seperti tahun 2022 itu ya. Iya. Itu izinnya kan tidak cukup 1 hari 2 hari kan? Iya. Paling tidak kan 1 minggu gitu ya. Betul. Berarti memang didukung ya. Iya, Oke. didukung. Oke, kembali lagi. Rasa apa itu yang kamu rasakan ketika di Pati ada Porprov itu? Kalau waktu kejuaraannya itu apa? Dilihat itu kan kayak kejuaraan gede ya, kayak apa namanya? Jadi itu benar-benar atlet yang keren-keren gitu. Oke. Jadi, Keren itu tolok ukurnya apa berarti? Mereka sudah berprestasi gitu. Iya. Punya nama besar begitu. Jam terbangnya lebih. Lah, hari ini dirimu kan tahun 2022 itu, itu kan juga Taipei Open toh. Iya. Mestinya kan namamu juga sudah mulai terkenal gitu kan? Iya. Terus masih minder juga? Masih minder juga. Terus gimana cara mengatasi rasa minder itu waktu itu? Kalau saya biasanya minimal 1 bulan sebelum pertandingan itu saya off sosial media Bapak. Oh gitu. Biar nggak kepancing sama yang Menarik lain. ini. Iya. Pengen ngerti toh? Aku ya pengen ngerti. Kenapa begitu? Kenapa kamu meng-off-kan sosial media? Soalnya kan kebanyakan saya juga sudah kenal beberapa atlet yang bakalan ketemu sama saya. Jadi saya kan kadang ada yang bikin status latihannya gimana itu kan kadang panas tuh ya. Iya, panas gitu. Jadi saya lebih baik meng-off-kan sosial media saya biar fokus ke latihannya Oke. gitu. Biar tidak tahu, biar tidak terganggu, biar bisa fokus berarti ya. Biar lebih fokus. Itu anjuran dari siapa? Itu kesadaran saya sendiri Pak. Oh gitu. Soalnya di pertandingan sebelumnya saya juga kalau latihan terus masih main HP buka sosmed gitu kan kayak gitu. Kurang. Nanti pas latihannya kan jadi nggak fokus, pertandingannya juga nggak fokus. Berarti gitu. itu memang sangat berpengaruh berarti ya? Iya, sangat berpengaruh Pak. Bahkan Arini ini memutuskan untuk 1 bulan off dari sosial media loh. Luar biasa kan? Kalau misalkan dinyang sidik ya hari ini ya, kita tawar sedikit lah. Ya jangan 1 bulan lah, 2 minggu wes. Gimana? Bisa tapi tetap masih kurang. Tetap
Saya 1 bulan itu sebenarnya masih kurang, Oh Pak. gitu. Iya. Idealnya berapa menurutmu? Kalau saya paling enggak 2 bulanan. 2 bulan. Iya, mendekati kejuaraan itu. Nah, cah, wong deloken ki rungokno ya toh, sosial media itu ternyata mengganggu fokus berarti ya. Karena kadang-kadang apa? Marakne panas gitu Iya, ya. Kemudian ini juga kamu berlakukan di Pomprov waktu di Purwokerto juga. iya, Hasilnya? lebih fokus, Pak. Oh gitu ya. Nanti setelah selesai kejuaraan itu saya baru buka sosial media lagi Ah, gitu. enggak, kok bisa Arini itu kemudian menyimpulkan atau menemukan gitu ya. Kenapa kemudian saya harus off dari sosial media begitu? Itu apa itu? Ya karena tadi itu merasa panas tadi itu. Iya, kadang Selain itu? bikin stres, Pak. Bikin stres kalau saya. Soalnya Oh. kan kalau habis latihan gitu, kalau pasti libur kuliah juga, Ah, mesti kan cuma di rumah scroll scroll iya scroll iya gitu iya tuh, iya Pak. iya. Kan capek, lebih baik habis latihan bersih-bersih tidur. Lebih Tapi enak gitu. enggak gini toh Arini, misalkan nih ya, mau tanding nih, kemudian Ya, masih lihat sosial media nih, kan ada beberapa calon lawan yang akan bertanding itu ya, posting latihan gitu ya, kan, ada progres gitu. ya. Bukannya itu malah membuatmu menjadi termotivasi gitu. Wah, aku kuduan meneh iki. Saya harus meningkatkan latihan lagi nih. Enggak begitu toh malah. Kalau dari motivasi sebenarnya saya lihatnya kebanyakan di YouTube, Bapak. Kan ada biasanya saya mengikuti beberapa channel YouTube yang taekwondo, khusus taekwondo gitu, Ya. progres latihan itu, dan itu hampir setiap hari upload juga sih, Pak. Jadi saya lebih ke situ aja sih. Tapi selama mau pertandingan 1 bulan itu semuanya kamu off kan? Kebetulan saya punyanya Instagram aja, Pak. Jadi Lah ya Instagram. Oh, cuma Instagram aja iya, ya. Berarti itu yang kamu off kan berarti ya. iya, Berarti waktu kamu di Thailand itu kamu masih pegang sosial media berarti? iya masih, Masih ya. masih. Baru kemudian kamu menyadari tahun 2023 itu ya. Iya, Kayak ini 22, 23, 25, iya. 24 berarti kosong ini. 24-0, Pak. Kebetulan waktu tahun itu saya cedera setelah Porprov itu. Cedera Oh. lutut. Kenapa itu? Karena apa itu? Mungkin karena apa ya, Pak? Terlalu saya dominan, kalau taekwondo itu dominannya kaki kanan. Jadi Oh, ini kaki rahasia loh ini. Hanya di podcast Unisri loh. Si Arini itu buka rahasia ini. Dengkul kaki kanan. dulu cederanya kaki kiri. Ah, Kan saya kalau yang waktu itu dominan kaki kanan buat nendangnya. Jadi kan kebanyakan numpu yang kaki kaki kiri. kiri. Ya, Sehingga rentan. ya. Jadi Oh. ACL-nya sobek Ai. gitu. Oke oke. Terus kemudian treatmentnya gimana biar itu jadi normal lagi gitu? Saya kebetulan visio. Enggak, Fisioterapi. ya, enggak berani operasi, kan harusnya operasi, Oh, Pak. memang disarankan untuk operasi Ya, sebenarnya. tapi saya enggak berani, jadi saya pilih visio aja. Tuh, tapi Tapi bisa kembali enak. bisa, alhamdulillah ini sudah enak gitu. Terus 25 ini juara lagi gitu Iya, ya. Sayang alhamdulillah. sekali, tapi enggak apa-apa. Iya. Berarti tidak anu. Bisa latihan juga, Pak. Jadi Hmm. pas visio nanti latihan juga ringan gitu. Kadang saya kalau waktu 2024 itu juga sambil ngelatih Oh, junior. oke, sudah punya murid berarti ya. Iya, Sudah mulai dipanggil sabum berarti ya. iya, sudah. Arin ini sabum yang galak atau enggak galak? Bisa galak, bisa nggak galak. Tergantung situasi. Tapi seringnya gimana kalau Arin menyadari itu? Yang apa? Yang enggak, saya sabum yang galak atau enggak galak Oh, ini? itu Kebanyakan. soalnya saya ngelatih ada 2 shift. Mm-mm. Jadi shift sore itu khusus yang anak-anak, jadi kayak yang Wah, nggak bisa galak itu ya? Ya, nggak bisa, harus friendly Iya kita. iya iya Nah, iya iya. nanti kalau yang malam itu kan saya ikut latihan juga, latihan sambil ngelatih. Oke. Nah, itu kan kebanyakan yang sudah senior. Oh, Jadi dikerengi ora apa-apa ya? ya, betul. Lebih galak. Tapi mereka masih oke-oke saja sama Nggak saya. apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Mereka tahu itu termasuk bagian dari Betul. pendidikan mental Iya. ya. Kalau Karena ndak- atlet itu penting banget menjaga mental itu. Jadi teknik itu pada level-level tertentu misalkan mulai dari kota, provinsi, nasional, internasional, teknik itu mungkin sama ya. Iya, Yang membedakan adalah mental tadi itu. mental. Ya. Kalau orang bilang itu tekniknya sama lah 11-12 lah gitu kan. Tapi kemudian yang menjadikan dia menang, dia kalah itu mentalnya tadi itu ya. Iya. Arin itu suka
kenal taekwondo, nyemplung taekwondo itu umur berapa tahun? Kalau kenal taekwondo, tahu taekwondo itu SD. Kelas? Tapi Kelas? kelas 5. Oke. Kelas 5. Terus tapi masuk taekwondonya SMP, kelas Kelas? 1. Kelas 1. Itu 2 tahun setelah itu berarti ya? ya, itu karena ya sebelumnya tahu itu dari tetangga. Hmm. Terus masuk masuk taekwondonya itu di ekskul, dan ternyata pelatihnya ekskul itu satu tempat sama kayak tetangga saya. Oh, karena kenal Iya, sehingga kemudian membuat dirimu itu menjadi nyaman gitu iya, ya. satu pelatih jadi latihan. Ora mungkin galak gitu. Enggak. Enggak, alhamdulillah enggak. Kalau buat saya enggak. Enggak ya. Terus kemudian mulai berprestasi sejak SMP itu atau SMA atau kuliah ini? SMP SMP kelas sudah mulai 3. levelnya apa itu? Itu provinsi. Sudah provinsi? Iya, Wow. Berarti memang bakat ya? bisa dibilang begitu. Enggak, itu Alhamdulillah. tiba-tiba suka sendiri atau memang dorongan orang tua atau memang ajakan teman-teman atau bagaimana itu? Sudah nyaman sendiri, Pak. Oh gitu. Iya, Jadi memang suka gitu ya. iya, Apa tuh jane sing mbok senengi saka taekwondo itu? ya, Pak. Apanya coba? Gregetnya sih, Pak, kalau saya sih. Jadi Greget gimana maksudnya? eh apa ya? Rasa was-was ketika mau tanding gitu, Iya, mau terus di apa apa istilahnya sabung gitu ya, ya sparring ya. sparring Iya, itu ya. iya. Oh iya iya iya. Kan satu lawan satu, Pak. Kan nggak rame-rame gitu, Pak. Iya 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 Itu iya lebih iya. menantang sih kalau saya. Tapi mestinya tetap ada aturan toh. Ada beberapa enggak tahu titik-titik yang sekiranya tidak boleh dipukul gitu kan. Ya, kalau yang untuk namanya, kalau yang tanding ini namanya kyorgi, Pak. Itu apa itu? Yang tanding ini, yang sparring ini. Oke oke. Nah, itu ada titik tertentu yang bisa buat apa dapat poin. Oke oke. Jadi yang pertama badan Badan sama kepala. sama kepala oke. Ya, untuk badan ini, untuk tendangan biasa ini dapat 2 poin. Mhm. Untuk tendangan berputar nanti dapat 4 poin. Oke. Kalau untuk kepala nanti tendangan biasa 3 poin, tendangan berputar 5 poin. Dan ditambah satu lagi sekarang boleh pukul, tapi pukulnya pukul pas body Badan. Ke muka enggak boleh. Enggak boleh. Oh. Itu 1 poin. Itu kalau sparring itu memang pakai baju pengaman itu ya? Ya, ada alatnya sendiri. Terus kepalanya juga ada helm yang empuk-empuk Iya, itu ya, iya. untuk menghindari itu ya. Untuk yang kelas prestasi ini apa alatnya itu ada sensornya Oh, gitu. yang kemudian bisa membaca tendangannya masuk, pukulannya masuk atau enggak gitu Betul, ya. betul. Oke oke oke. Wah, menarik ini. Memang yang menarik kalau kita ngobrol dengan seorang apa namanya atlet bela diri kayak gini nih kan, itu kemudian jadi tahu titik-titik apa saja gitu ya, Betul. yang sekiranya ini mematikan, ini tidak boleh begitu Ya, ya. Hari ini kalau pas lagi sparring ya, ya, terus kemudian emosi kan kadang-kadang itu ya keluar ya. ya. Terus itu menurutmu membantu enggak atau malah justru merusak? Itu justru bikin rusak, jadi pikirannya jadi kemana-mana, nggak fokus ke lawan gitu. Malahan ya? Iya, kalau emosi begitu. Tendangannya apa jadi kayak semrawut Oh, gitu. saya pikir kalau misalkan marah kan jadi ditenagai oleh marah gitu kan. Iya. Oh, gitu ya. Jadi tambah kuat gitu. Ternyata Iya. enggak ya? Ya, itu kebanyakan bikin merusak fokus. Iya iya iya. Soalnya kan kadang-kadang kita tidak bisa meninggalkan sisi manusia kita ya, Betul. yang terus kemudian kita merasa bahwa enggak tahulah apalah alasannya gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba kita marah gitu kan. Iya. Kemudian apalagi momennya tepat nih, kita sedang berkelahi gitu kan, Iya. walaupun profesional gitu ya. Iya. Kemudian marah gitu. Pernah enggak hari ini waktu tanding mengalami itu? Pernah. Menang enggak? Enggak, jadi kalah. Jadi enggak ada apa instruksi dari coachnya juga Enggak dengar. enggak dengar. Jadi enggak kesampaian apa yang tuh disampaikan sama coach itu enggak kejadian semua. Oke. Jadi oke. main asal main aja gitu. Tapi tahu ya, coach itu tahu ya, ini Iya. muridnya ini sedang marah. Iya. Muridnya ini sedang terkontrol. Gitu tahu berarti Tahu. ya? Jadi kelihatan dari cara mainnya juga. Oh, kelihatan ya. Kelihatan. Ya itu kalau orang awam seperti saya kan jelas enggak tahu ya. Kan tiba-tiba kayak gitu jadi lebih apa kerep wae Iya, nyerang gitu ya. gedebak-gedebuk ya. Ketebak-ketebuk ya. Iya. Ternyata malah sedang marah, jurusnya malah tidak
tidak terkontrol atau kacau Iya, berarti iya. ya. Wah, nyenengke banget ini teman-teman. Kalau ketemu dengan taekwondoin seperti ini. Hari ini boleh ndak apa namanya share ke pemirsa kami soal pesan dan kesan gitu. Kira-kira kaitannya dengan hari ini seorang mahasiswi gitu ya, yang kemudian selain kuliah itu juga mampu berprestasi. Kira-kira kalau misalkan hari ini boleh share ke teman-teman, itu apa? Ya tidak tidak melulu harus menjadi taekwondoin gitu ya, menjadi apa gitu. Boleh nggak kasih pesan dan kesan buat teman-teman? Pesannya lebih apa? Bisa memanage waktu dari kuliah sama latihannya, Pak. Tuh. Kalau kesannya kesan gimana? Kesannya apa berarti? Kan setelah berprestasi kan menyenangkan gitu ya. Iya, Artinya bahwa selain sebagai mahasiswa melaksanakan kegiatan yang lain dan berprestasi itu menyenangkan begitu ya ya. menyenangkan gitu. Oh iya iya iya. Sangat menyenangkan. Ini mestinya masih lanjut ya tahun 2026-27 ya. Untuk ini tahun ini Bapak, bulan November, Oh, prakualifikasi Porprov tingkatnya berarti provinsi. provinsi ya. Ya, Oke. sama kayak yang Porprov 2023, tapi ini Bapak kualifikasinya dulu. Oke, sudah mulai masuk babak kualifikasi ini berarti. Ya, bulan November besok gitu pertandingnya. Teman-teman, kita doakan semoga hari ini di bulan November nanti bisa mencapai prestasi yang diinginkan ya. Amin, amin. Tetap dijaga mentalnya, tetap dijaga tekniknya. Siap. Semoga apa namanya bisa meraih juara. Amin. Oke ya. Ya. Oke. Begitu dulu teman-teman, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau masih mau ngobrol dengan Arini silakan main ke BK FKIP Unisri, ngobrol banyak. Boleh hari ini ya, ada apa ya? Boleh. Boleh ya, ngobrol soal taekwondo itu bagaimana gitu. Semoga apa nanti bisa diperagakan jurus-jurusnya bagaimana gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan. Bye bye.